Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di praktikum pemrograman berorientasi objek program KMNI pertemuan ketiga. Hari ini kita ganti jadwal ya, cuma untuk minggu ini aja di pagi jam 7.30. Hari ini yang ngejelasin bakal Kak Bintang. Kepada Kak Bintang dipersilakan. Oke, makasih Kak Anggi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Oke, untuk praktikum kali ini sesuai perintah dari Pak Didik, mungkin kita bahas materi Java Foundation dari 4-2 sampai 4-5. Itu ngebahas package, terus kelas string, kelas random, sama kelas math. Nah, kita mulai dari yang pertama aja dulu ya. Pertama yang paling atas, import declaration and package. Nah, di dalam Java, dalam pemrograman Java kan sebenarnya isinya kelas-kelas gitu. Nah, di dalam pemrograman Java itu udah disediain library yang bisa kita gunain nih dalam bentuk package. Nah, package itu isinya kumpulan kelas-kelas yang bisa kita gunain. Dan itu macam-macam ya kegunaannya. Ada buat waktu, ada buat user interface dan lain-lain. Nah, untuk package-nya sendiri kalian bisa coba cek di website ini untuk dokumentasi package-nya. Jadi Java itu menyediakan banyak package yang bisa kita gunain. Ya, package-nya itu berisi kelas-kelas ya yang macam-macam fungsinya. Ini kayak AWT untuk membuat user interface. Terus default-nya itu Javalang. Mungkin udah dijelasin sama Pak Didik kalau Javalang itu default, jadi kita nggak perlu import lagi di program yang kita buat. Itu otomatis udah masuk ya ke program kita kalau mau pakai kelas-kelas yang ada di Javalang. Terus di sini ada banyak ya, tapi jangan ambil pusing dulu karena kita belajar. Ketika belajar di sini mungkin nggak semuanya pastinya ya. Hanya beberapa aja yang penting-penting. Nah, mungkin pertama kita harus ini ngingetin aja sih. Soalnya kayaknya udah dijelasin sama Pak Didik. Jadi kalau di Java itu kita bisa import package tadi, package tadi. Ini yang berisi kelas-kelas ini. Kita bisa import di program yang kita buat. Itu perintahnya kayak gini strukturnya. Ada keyword import, terus ada package-nya apa. Kalau ini package-nya Java Util. Terus di belakang titik ini nama kelasnya. Nah, ini yang saya pakai ini kelas scanner yang digunain untuk input ke konsol, yang mungkin udah pernah kita coba di praktikum pertama kemarin ya. Nah, import ini kan bisa buat ngegunain kelas-kelas yang ada di luar dari program kita ya. Berarti kita juga bisa ngebuat kelas di luar dari program kita. Istilahnya kita buat library sendiri gitu.
Jadi caranya ya sama, pakai keyword import, terus package-nya di mana kita tulis secara benar ya, namanya, dari namanya harus benar. Terus penglokasian filenya juga harus benar juga. Terus nama kelas yang kita udah buat. Jadi caranya sama kalau kita mau import library yang kita buat sendiri, bukan standar template library dari Java. Nah, tambahan lain mungkin import ini kan package terus nama class ya. Nah, kalau misalkan kita mau ngegunain semua class yang ada di package ini, misal kita bisa ngegunain yang namanya wildcard, itu pakai bintang ya, asterisk, pakai simbol bintang. Nah, ini sama aja kayak kita import semua yang ada di package Java Util. Jadi ini semua sampai sini itu kita import semua. Kalau tadi itu nama package-nya ya, maksudnya di kelas-kelas ini. Kalau kelas-kelas, kalau kita pakai wildcard, berarti kita nge-import semua kelas yang ada di dalam package Java Util ini, yang ada banyak ini. Terus kalian bisa buka juga Java Foundation 4 strip 2-nya. Kalian bisa baca-baca di sini. Beberapa udah saya sebutin tadi. Oke, mungkin udah ya kalau ini. Terus kita ada pertanyaan sebelum lanjut ke 4 strip 3? Sebelum kita lanjut ke string, ada pertanyaan nggak untuk import ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke string. Nah, kalau string class itu masuk ke dalam package Java Lang ya. Jadi kita nggak perlu import untuk ngegunainnya. Nah, ini kayak string ini kita udah pakai ya. String, variable string, terus tipe datanya string, kita kasih nama str. Nah, kalau kalian penasaran gitu, struktur dari kelas string kayak gimana, kalian bisa tekan tombol kontrol di keyboard, terus diklik. Nah, ini kayak gini ya, kalau ditekan tombol kontrol, bisa diklik ya. Nah, di sini bisa kalian lihat strukturnya kayak gimana. Dan ini ada banyak ya. Nah, di sini bisa dilihat package-nya itu di Java Lang. Yang otomatis kita nggak perlu untuk import untuk menggunakan class string ini. Terus kita lanjut ke string. Tadi string ini kan ini class ya bentuknya ya. Terus ini ada banyak metode yang bisa kita gunain untuk mengolah string tersebut. Kita contohin
Misal ini nggak perlu dulu, nggak pakai scanner dulu. Terus stringnya kita buat yang langsung aja. Oh ya, tulisannya kelihatan nggak ya? Atau kurang gede? Nah, untuk ngecek, Kelihatan, Kak. oke, sip. Nah, untuk string, untuk metode dari string ini, kalian bisa ngecek dari variabel yang udah kita buat nih, str, yang tipe datanya string, kita bisa tulis str titik. Nah, di sini kalau kalian pakai IDE, itu bisa muncul metode-metode yang bisa kalian panggil dari tipe data string ini. Ada banyak ya, kayak length. Misal ini untuk ngecek panjang dari stringnya. Nah, di sini 11. Kalau kalian hitung ini ada 11 juga ya. Terus selain itu ada apa lagi ya? Ada banyak sih, kalian bisa gunain sesuai kebutuhan. Mungkin yang penting biasanya paling sering digunain itu yang tadi, yang length tadi. Terus kalau index of itu kita bisa ngecek sebuah karakter itu ada di indeks berapa gitu. Nah, ini kita cek indeks dari karakter L itu berapa indeksnya, itu keluarnya 2. Mungkin kalau yang masih belum tahu, masih belum kenal string, mungkin kita jelasin sekalian kali ya. Jadi kalau string itu sebenarnya kumpulan dari karakter ya. Nah, di string itu ada yang namanya indeks. Nah, indeksnya itu mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya gitu. Jadi dimulainya dari 0. Ini yang penting, yang penting diingat, kalau indeks string itu dimulai dari 0. Itu mirip kayak array, dimulainya dari 0. Jadi kalau kalian di sini menampilkan karakter di indeks keberapa gitu misalkan. Di indeks ke-6 misal. Karakter apa yang ada di indeks ke-6? Berarti bisa dilihat di sini. Ini 0, 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di indeks ke-6 itu karakter W tadi ya. Bener, W besar. Oh ya, selain itu yang perlu diingat, di string itu huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Kalau ini pakai kode ASCII ya, itu dibedakan karakter huruf besar sama huruf kecil. Terus juga spasi juga dihitung karakter. Lalu di sini ada juga
yang digunakan untuk mengubah gitu dari yang tadinya huruf besar jadi huruf kecil itu pakai to lower case. Ini kita bisa contohin ya. Kalau metode ini pakai import tambahan ini. Nah, ini kalau di print secara satu persatu ya karakternya, tapi diubah jadi huruf kecil. Kita di sini bisa ganti jadi print biasa aja, coba print line. Nah, hasilnya kayak gini. Mungkin satu kasus lagi, misal kita mau apa ya, mau ngecek huruf konsonan yang ada di huruf vokal yang ada di string ini gitu misal. Mungkin kita bisa pakai scanner sekarang. Nah, di sini kita bisa pakai statement logika ya. Jadi bisa kita pakai logika di sini, pakai atau sama dan. Jadi kita misalkan karena menghitung huruf vokal yang ada di string, kita bisa pakai str ini. Mungkin kita cek dulu pakai huruf A. Ini kita butuh counter.
Ini nggak ada A-nya, maka ditulisnya 0. Kita coba lagi. Nah, di sini kalau kita coba cek ada berapa karakter A kecil di dalam string yang kita masukkan ya. Nah, ini saya coba input tes spasi A besar 3 kali, lalu spasi A kecil 4 kali. Nah, kalau A besarnya itu nggak ikut hitung karena dianggapnya beda ya sama karakter A kecil. Sedangkan kalau di sini kita kayaknya A kecil aja di if-nya. Mungkin ada cara yang lebih, ada kode yang lebih pendek, tapi saya pakai ini aja. Nah, kurang lebih kayak gini ya kalau untuk string. Oh ya, selain itu string juga bisa kita tambahin pakai dua cara ya, pakai operator tambah kayak gini bisa, bisa juga pakai operator pakai fungsi concat ya. Ini kalau kita coba r dot, nah di sini ada concat. Nah di sini kita bisa ngegabungin sama suatu string lain, baik dari itu dari variabel atau dari langsung kita tulis kayak gini. Contoh setiap string kita tambahin A, I, U, E, O gitu misal. Oh iya, ini harus dimasukin ke string baru ya. Misal ini str1 gitu.
Nah, kayak gini. Jadi meskipun kita nggak masukin huruf vokal, karena kita udah tambahin A, I, U, E, O di sini, jadi ada 5. Kalau misalkan ada lagi di atasnya berarti nambah lagi. Mungkin kalau string sampai sini, ada yang mau ditanyain untuk string? Jadi str concat itu dia nangkep, penyimpan atau gimana Kak? Jadi gini, str ini kan metode concat ya. Jadi tadi ini kan kita masukin secara manual ya str1. Nah, hasil yang kita masukin ke str1 ini digabungin sama A, I, U, E, O ini, spasi A, I, U, E, O, terus dimasukin ke str baru, variabel str baru. Gimana? Kalau masih belum paham, saya coba jelasin lagi. Jadi misalkan str1 ini kita masukin ini str1 ya, yang kita input secara manual gitu. Itu kita input tes. Nah, ini kan udah berbentuk string ya, isinya tes. Terus kita pakai str concat ini, itu tandanya kalau baris 33 itu kayak gini. str hasilnya str itu S dari str1 ini terus ditambah dari metode concat yang kita panggil A, I, U, E, O. Kayak gitu. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Untuk string ini mungkin hampir sama ya kayak yang di C++. Paling cuma hanya beda nama-namanya aja, nama-nama metode, nama-nama yang lainnya. Termasuk kayak ini. Kalau di C++ itu kalau nggak salah S-nya kecil ya. Kalau di Java harus besar. Yang di C++ juga sama, berbentuknya class stringnya. Oke, ada lagi? Oke, kita lanjut ya. Sekarang ke random. Random class. Ini mungkin udah dijelasin juga sama Pak Didik, tapi kita coba ulang lagi biar lebih makin paham. Random ini kita bisa panggil sebagai kelas. Itu kita buat instansnya, misal random namanya ren gitu. New random. Oh ya, ini kan kita sering nulis kayak gini ya, sering nulis instance kayak gini. Kira-kira ada yang kebingungan nggak? Ini maksudnya gimana gitu? Kan kita sering nih pakai new gini, terus pakai ini apa kan? Tapi karena itu masih materi nanti, materi
pembuatan kelas. Jadi ini tuh new random ini kita manggil metode konstruktor ya. Ya benar, konstruktor. Jadi kita alokasiin memori di komputer kita namanya random. Itu kita buat baru, tipe datanya random. Ini sebagai contoh aja, random. Untuk yang lain kurang lebih kayak gitu sama. Oke, kita lanjut. Nah, di random ini kita bisa ambil nilai acak yang kita dapetin dari komputer ya. Jadi misal kita punya integer di sini. Integer X. Nah, integer X itu kita ambil dari random acak. Nah, metodenya itu ada kurang lebih, bisa dilihat di sini. Ada untuk integer, ada untuk double, dan lain-lain. Nah, bisa dilihat di sini ada yang nama metodenya next, itu kita bisa ambil nilainya. Next, misal integer kayak gini. Kalau gini benar-benar random ya berarti. Kalau kita print nah ini nilainya besar. Karena ini kita nggak ngasih batasan, jadi batasannya itu jangkauan dari tipe data integernya sendiri. Nah, kalau kita mau ngasih batasan itu masuknya di parameter ya, di parameter next-nya itu. Maaf sebentar. Kita lanjut. Nah, batasannya itu, misal kita kalau tulis 10, itu randomnya berarti dari 0 sampai 10 minus 1 ya. Lihat 9. 0 sampai 9. Berarti ya sama aja kayak yang lain. Misalkan 100 berarti 0 sampai 99 dan lain-lain. Nah, itu untuk kalau kita mau batasin gitu. Nah, kalau kita mau tambahin batas bawah berarti kita harus kita pakai simpel aja, misal 3 gitu. Batas bawahnya 3. Berarti nilai random dari 0 sampai 9 ini kita tambahin 3 gitu. Jadi 3 sampai 12 berarti ya. Nilai randomnya.
Bisa dilihat di sini batasnya paling kecil 3, paling besar 12. Begitupun juga tipe data lain. Kita lihat di sini kan ada boolean, ada double, ada float, ada Gaussian. Kalau ini belum paham juga saya ini Gaussian apa. Belum pernah pakai maksudnya. Ini bisa kita skip dulu. Integer ada long. Jadi kita bisa pakai kan ya. Dan ini kayak float. Kalau float itu kita nggak pakai parameter di sini. Kalau kita kasih parameter itu salah. Malah salah. Karena float itu kan range-nya dari 0 sampai 1. Pecahan dia. Jadi kalau kita mau pakai randomnya di antara 3 sampai 4, kita tinggal tambahin aja 3 ditambah 3 gitu belakangnya. Kalau randomnya itu di komanya tadi. Nah kalau random dua-duanya berarti kita bisa pakai then max in kayak gini. Nah kayak gini ya. Kalau random range-nya dari 0 sampai 100. Oke, kita lanjut ke studi kasus aja kali ya. Lanjut ke kasus untuk penggunaan random. Ya? Random ini nggak bisa min ya? Kalau random mau dibuat min, itu kita tinggal gimana ya, belum pernah nyoba juga ya. Random min. Coba kalau kita buka. Oh, ada yang udah pernah nyoba untuk minnya? Bisa tolong jawab, tolong bantu jawab. Dicoba aja atau nggak tahu? Oh iya, berarti kita bisa kayak gini juga berarti ya. Misalkan randomnya minus sampai minus 10 gitu. Oh iya ini. Kita bisa akalin pakai 0 minus aja. Bisa kan harusnya? Nah, kayak gitu. Gimana menjawab? Oke, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada kita coba buat di sini untuk ngerol dadu ya. Metode untuk ngerol dadu. Kita buat public static in
Berarti untuk random ini berguna ya kalau misalkan untuk membuat game gitu. Kan biasanya ada tuh untuk hal-hal yang random gitu. Semacam kayak roll dadu gini kan dibuat random. Nah, kita bisa aja kayak gini. Pakai random yang udah disediain Java. Karena dadu mulai dari 1 terus akhirnya sampai 6 ya. Kalau gini sama aja, tapi yang saya maksud itu bisa kita buat kayak diimplementasin ke permainan gitu roll dadu ini. Jadi kalau kita panggil ngembaliin nilai 1 sampai 6. Selain itu kalau kalian ini masalahnya belum sampai array ya. Mungkin kalau udah sampai array kalian bisa buat random untuk ngambil kartu gitu, kartu bridge. Bisa ngambil kartu bridge secara random. Itu juga bisa. Mungkin belum ada ini sih. Belum ada kasus yang lebih menarik lagi kalau untuk random ini. Sebelum lanjut ke math, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke math ya. Kalau math itu kita gunain untuk matematika ya, untuk kayak keperluan matematika gitu. Kayak nyari log gitu kan, kalau nggak pakai fungsi log itu kayaknya sulit gitu. Atau nyari akar aja, sesimpel nyari akar itu sulit juga kalau nggak pakai fungsi yang udah disediain. Itu kalian bisa buka modul JFO 4 strip 5-nya. Di sini ada apa aja kira-kira? Nah, di sini contohnya ada 5, tapi mungkin ada banyak, nggak hanya ini. Nah, contohnya itu mencari nilai maksimum atau minimum dari 2 nilai. Jadi kayak ngebandingin mana yang nilainya besar, paling besar atau lebih kecil. Itu di return nilainya. Lalu rounding values itu untuk membulatkan nilai. Kalau misalkan float gitu mungkin bisa. Nanti kita coba yang ini. Logarithmic, terus ada untuk akar kuadrat ada, lalu untuk trigonometri, fungsi trigonometri juga ada.
Nah, untuk math ini itu masuk ke Javalang juga ya. Bisa dibaca di sini. Merupakan bagian dari package Javalang. Jadi nggak perlu kita import lagi. Di sini ada websitenya, documentation-nya. Ini kalau nggak salah saya udah buka. Nah, di sini kalian bisa lihat ada apa aja metodenya. Nah, ini ada untuk nilai absolut. Berarti minus positif, negatif jadi positif semuanya. Lalu ada ecos, ada trigonometri berarti ya. Ini fungsi SIL. Kalau misalkan pecahan nilainya, kalau SIL berarti dibulatkan ke atas ya. Kalau floor kebalikannya. Nah, di math ini juga ada random. Oke, lumayan banyak. Kita coba. Misal langsung ke contoh aja kali ya. Misal kita mau nentuin apa ya? Bilangan prima. Kalau bilangan prima nggak perlu. Apa ya? Ada yang punya ide nggak untuk ini? Tadi apa itu, Kak? Untuk math-nya, untuk fungsi-fungsi matematika. Atau kita coba ini aja ya. Kita tulis satu-satu di sini. Misal kita punya integer 1, integer A1 misal, 10, integer A2, 20. Nah, kita bisa pakai misalkan max ya. Nah, ini untuk fungsi minimal dan maksimal.
Nah, ini beberapa fungsi yang udah saya coba di sini. Kalau fungsi-fungsinya itu bisa kita panggil ya tanpa pakai instance. Jadi fungsinya bisa kita panggil langsung kan ini. Kayak fungsi max, min, seal, floor, round. Itu nanti yang di return tergantung dari fungsinya, kayak fungsi max gitu. Yang di return nilai yang paling besar antara nilai dari antara variabel A1 sama A2. Nah, kalau fungsi min berarti yang di return dari fungsi ini nilai yang lebih kecil antara A1 sama A2. Terus di sini saya pakai juga seal untuk pembulatan ke atasnya. Ini tadi nilai aslinya 10,80 dibulatkan ke atas jadi 11. Terus pakai floor dibulatkan ke bawah jadi 10. Nah, kalau round itu dibulatkannya ke yang terdekat ya. Mungkin kita coba 30, 0,3 gitu. Nah, jadi 10. Nah, ini kalau untuk round. Terus apa lagi ya? Terus absolute juga bisa. Kita misalkan pakai absolute dari minus 20. Minta tolong di kasih. Kita coba square root. Square root-nya ini untuk akar ya. Kalau nggak salah nanti di tugas praktikum ada kita pakai square root, tapi pakai rumus ya. Ya, kalian bisa mulai baca-baca aja itu JFO 4 praktisnya. Ini nanti kalian kerjain atau mulai dari sekarang aja ya. Nggak salah udah dibuka sama Kak Anggi. Oh ya, ada yang mau bertanya belum? Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyain aja ya. Ya, ini untuk tugasnya. Maaf Kak Anggi, ini masih Oktober. Oke, sebentar ya. Oke. Ya, ini bisa mulai kerjain. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyain aja. Kita standby kok di sini.
Oke, udah dibenerin. Kalau ada yang salah lagi kasih tahu ya. Oke, makasih Kak Anggi. Izin bertanya Kak, Oke, itu yang praktikumnya problem 1, 2 atau 1 aja ya? kalian coba aja 2. Baik Kak, terima kasih. Yang satu enggak berarti ya, Kak? Dua-duanya. Oke, dua-dua. Ya, kerjain semampunya aja. Kak, izin tanya Kak. Ya, Untuk yang tugas yang nomor 1 itu kelasnya harus beda apa sama nggak apa-apa Kak? kalau bisa diikutin aja. Ini ada di bawahnya ada perintahnya. Tuliskan file Java, dikasih namanya compute methods Java. Oh, baik. Oke. Mau ngingetin untuk yang belum isi presensi, isi ya.